Jadi gini go people, ketika si Portugis tiba di Nusantara itu tidak lama kemudian ya, ternyata di Eropa itu muncul gerakan reformasi. Nah, pada akhir abad pertengahan, kejayaan Paus sebagai penguasa itu baik secara agamawi maupun politis itu mulai mengalami pasang surut. Banyak nih go people, kaum cerdik dan pandai ya, dari kelompok agama itu mulai menentang kekuasaan Paus dengan segala dogma dan ritual ibadah yang diberlakukan dalam gereja. Jadi seperti John Wycliffe, terus ada juga John Huss ya, Desiderius Erasmus. Hal ini tuh memuncak pada gerakan Martin Luther yang ditandai dengan penempelan 95 dalil pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Silahkan like, share, komen, dan subscribe dulu ya. Alright go people, welcome back with me Ahmad Fasha di Wave crashing by our feet, sunshine and sandy dreams, laughter in the salty breeze, at the ocean's edge we're free. Nah, go people, 95 dalil yang ditempel itu di gereja ya, ternyata itu sebagai simbol ya bagi perlawanan sekaligus koreksi terhadap ajaran agama. Ajaran gereja ya, yang berlaku pada masa itu. Nah, jadi dari gerakan si Luther ini lahir sebuah aliran dalam kekristenan yang disebut dengan Protestan. Selain Luther, tokoh reformator lain adalah Ulrich Zwingli ya di Swiss dan Johannes Calvin yang bekerja di Jenewa. Oke, selanjutnya go people, di Belanda nih Kaisar Karel V, Raja Spanyol, itu berusaha menindas para pengikut gerakan reformasi. Demikian juga anaknya, pengganti tahta ayahnya, yaitu Philips II ya. Ternyata lebih kejam ketimbang ayahnya cuy. Jadi si ajaran Calvinis ini itu masuk ke Belanda sejak tahun 1550. Gerakan Calvinis itu yang tadi tuh, gerakan reformasi. Nah, para pengikut Calvinis ini yang mengalami penindasan tersebut ya di bawah Willem dari Orange itu mengadakan pemberontakan untuk mendapatkan kebebasan baik secara politik maupun secara agama. Nah, akhirnya pada tahun 1578 Belanda Barat, Holland ya, dan Zeeland itu merdeka. Pada tahun 1579 terjadi perpisahan antara Belanda Selatan yang kini itu menjadi Belgia. Ternyata si Belanda Selatan ini, yang sekarang jadi Belgia, itu tetap menganut Roma Katolik. Dan ketujuh provinsi Belanda Serikat di bagian utara yang menganut agama Calvinis. Gitu. Salah satu lembaga yang didirikan di Belanda dan mempunyai hubungan dengan kehadiran Kristen Calvinisme di Nusantara adalah VOC. Nah, jadi si VOC ini tuh didirikan pada tahun 1602. Sebuah institusi dagang yang mempunyai tanggung jawab sekunder untuk mempromosikan gereja reformed. Gereja reformed di Belanda itu di bawah konsep teokrasi, sehingga mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa tertentu. Demikian juga dengan gereja reformed di Indies ya, di bawah VOC. Jadi ya pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mendukung gereja seperti yang dikatakan dalam pasal 36 dari pengakuan iman gereja reformed. Itu gua people. Dalam oktroi VOC itu yang pertama ya, pada tahun 1602 itu memang tidak disebutkan secara eksplisit kewajiban VOC untuk mendukung gereja reformed, tetapi dalam oktroi VOC yang baru itu ya, tahun 1622 itu jelas disebutkan ada hubungan mutual antara POC dengan gereja. Selain POC, dari negeri Belanda juga lahir badan-badan Zending yang banyak mengirim tenaga misionaris ke Nusantara. Akibat dari gerakan reformasi tersebut, dari internal Katolik itu muncul gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan segala kuasa di dunia kepada gereja Katolik. Ya, terkhusus gereja Katolik Roma gitu. Yang menamai dirinya Societas Gisa. Itu ternyata didirikan oleh Ignatius dari Loyola. Dan pada tahun 1540 secara resmi diakui oleh Paus III. Nah, dari lembaga inilah muncul banyak tenaga misionaris. Dan salah satunya yang bekerja di Nusantara adalah Franciscus Xaverius. Oke, selanjutnya, bagaimana hasil penetrasi kekristenan baik yang dilakukan oleh orang-orang Eropa maupun non-Eropa di Nusantara?
di tengah perkembangan Islam yang telah menyebar di berbagai daerah di Nusantara. Oke, sekarang kita masuk nih penyebaran agama Katolik ya. Setelah munculnya gerakan kontra-reformasi, itu diteruskan oleh pater-pater Serikat Yesus. Nah, salah satu tokoh yang sangat terkenal yaitu Fransiskus Xaverius. Oke, diduga nih Goa People, pada akhir zaman si Portugis ya, sekitar tahun 1605, itu sudah terdapat 16.000 orang Katolik di Ambon, Lease, dan Seram. Seram atau Seram gitu ya bacanya. Oke lah, nanti boleh dikoreksi. Ya, selanjutnya nih, Kruger memperkirakan sudah ada 30.000 orang Katolik di seluruh Indonesia Timur. Lalu ada lagi yang menyatakan, termasuk Heuken ya, bahwa pada abad ke-17 umat Katolik di Maluku itu sudah mencapai kurang lebih 150.000 orang. Ya, menurut dokumen yang dikumpulkan oleh Hubert Jacobs, orang yang mengalami konversi agama ke Katolik di Moro itu jumlahnya sangat fantastis. Misalnya di Tolo, dalam waktu seminggu ada sebanyak 2.000 orang itu dibaptis. Wow, ngeri cuy pada saat itu ya. Sampai sekitar tahun 1553, menurut laporan Frade de Castro, itu terdapat 35.000 orang yang mengalami konversi agama ke Katolik. Usaha-usaha penyebaran kekristenan dilakukan oleh lembaga Zending yang didirikan akibat buah dari gerakan Pietisme, ya misalnya si NZG ya, yang didirikan pada tahun 1797. Dan usaha-usaha penyebaran kekristenan yang dilakukan oleh perorangan, misalnya Johannes ND di Surabaya itu memulai pekerjaan misinya pada tahun 1815. Dan ada juga Konrad Lorenz Cullen di Ngoro, Jawa Timur. Dan Sadraj di Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Lalu Kruger juga mencatat pada akhir tahun 1845 sudah ada 220 nama-nama Jawa dalam buku baptisan gereja Protestan di Surabaya. Dan menurut catatan Wilhelm, bahwa jumlah pengikut Sadraj itu pada tahun 1889 itu telah mencapai hampir 3.000 jiwa. Katanya seperti itu. Nah, di Jawa Tengah, ya bagian utara, Zendling dari Wesenun Missionsanstalt Neo-Christian Jerman yang mulai bekerja nih sejak tahun 1887, pada 1911 itu terdapat 2.449 orang Kristen. Waduh. Nah, intinya Go People, hal yang tadi sudah saya sebutkan itu ternyata sangat berbeda keadaannya dengan perkembangan kekristenan di Priangan. Nah, si Albers nih setelah diizinkan bekerja di Cianjur ya, sejak tahun 1865 hanya bisa membaptis 2 orang Sunda saja. Nah, di sini nih yang menurut gua tuh sangat menarik ya, ternyata orang Sunda itu sangat kuat gitu loh. Ketika keislaman itu mulai tumbuh di daerah Priangan ya, ternyata Kristen yang datang ke daerah-daerah Sunda ini cukup kerepotan ketika ingin mengkristenisasi ya, termasuk ya misionaris-misionaris yang datang ke daerah Priangan itu semuanya mental gitu loh. Siar kekristenannya itu ya kandas gitu loh. Ya bayangin aja cuy, 2 tahun itu hanya 2 orang Sunda yang masuk Kristen gitu. Mantap ya. Dan sesudah 10 tahun kemudian, tepatnya itu pada tahun 1875, ternyata dia tuh hanya bisa nih membaptis 4 orang saja di daerah Cianjur. Nah, sekarang kita loncat nih ke Cideres ya. Setelah J. Verhoeven itu bekerja selama 9 tahun, ternyata hanya terdapat 53 orang Kristen saja di Cideres. Kalau tadi di Cianjur ya, oke, 2 tahun pertama hanya 2 orang yang masuk Kristen. Lalu 10 tahun kemudian ternyata hanya 4 orang saja yang masuk ke agama Kristen di daerah Cianjur. Sedangkan di Cideres 9 tahun itu hanya 53 orang Kristen saja yang tercatat seperti itu, Go People. Keadaan seperti itu membuat Henry Kramer itu menyatakan bahwa untuk Pasundan dengan pesona dan keagungan pemandangan alamnya dan penduduknya yang ramah, penuh warna dan ceria, terbukti menjadi gurun spiritual Nova Zembla. Waduh, mantap cuy. Ternyata diakui ya, di daerah Priangan itu sangatlah
kuat gitu loh spiritualnya. Oke, Go People, selanjutnya nih, di tengah-tengah sulitnya menyebarkan kekristenan di tengah-tengah masyarakat Sunda, sebaliknya masyarakat Tionghoa itu lebih terbuka terhadap kekristenan. Sehingga Zending memberi perhatian besar pada kelompok masyarakat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Kruger. Nah, ini kata Kruger seperti ini ya, Go People. Akan tetapi kejadian-kejadian yang paling penting untuk perkembangan gereja itu ialah masuknya sejumlah orang-orang Tionghoa ke dalam jemaat-jemaat Sunda yang kecil itu. Dengan tidak disangka-sangka, orang Tionghoa tertarik kepada Injil. Sehingga jemaat-jemaat Pasundan sebenarnya merupakan jemaat-jemaat campuran Sunda Tionghoa gitu. Jadi tidak pure Sunda, tapi ada Tionghoanya. Oke, kita lanjut ya. Kejadian itu dimulai di Cirebon pada tahun 1863. Wah, jadi setelah perkembangannya itu sangatlah panjang, ternyata di tahun 1863 di Cirebon itu barulah orang-orang Sunda Tionghoa ya. Orang-orang Tionghoa asli dan juga campuran antara Sunda dan Tionghoa itu mulai masuk ke agama Kristen. Nah, sehingga pada tahun 1936 rata-rata jumlah anggota Tionghoa di dalam jemaat-jemaat campuran itu adalah lebih dari 1/3. Jadi memang banyaknya orang Tionghoa ini masuk ke Kristen, gitu katanya. Jadi ya bisa dipastikan, Go People, ternyata walaupun banyaknya misionaris datang ke daerah Priangan pada saat itu syiar kekristenannya itu sangat mental sama sekali ya. Jarang sekali itu. Malah ya tadi etnis Tionghoa itu yang mulai masuk kepada agama Kristen. Oke, jadi kalian bisa mengetahui lah ya penyebaran agama Kristen itu seperti apa di Nusantara. Lalu pengaruh besar agama Islam di Nusantara itu seperti apa. Kita juga sudah bahas semua itu ya. Nanti mungkin di pembahasan selanjutnya kita bakalan loncat ya ke belakang banget nih, yaitu ke zaman Renaissance lagi ya. Supaya nanti kita bisa lebih mengetahui pengaruhnya si Paus Alexander VI ini seperti apa. Apakah dia itu orang keji atau memang orang terhormat gitu. Ya. Masih tanda tanya ya. Makanya nanti tongkrongin terus si Kalarina ini supaya nanti kalian bisa nih mengetahui perkembangan agama Islam. Oke, di Renaissance itu seperti apa. Oke lah ya. Sekian aja untuk konten kali ini, Go People. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke. Hidupkan juga lonceng notifikasinya supaya nanti kalian bisa dapetin lagi nih update-update terbaru dari si Kalarina ini, cuy. Ya, gua Arbasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.